corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones. Bagaimana sih kondisi ekonomi bangsa Indonesia di masa peralihan awal pemerintahan Orde Baru? Ekonomi Indonesia saat itu cukup memprihatinkan. Pada 1950, Indonesia mengalami krisis ekonomi di bawah presiden pertama kita, yaitu Bapak Presiden Soekarno. Saat itu diterapkannya sistem ekonomi terpimpin, yang merupakan turunan dari sistem demokrasi terpimpin. Nah, di sistem ini sangat bergantung kepada otoritas penguasa, seperti presiden ataupun pejabat-pejabat lainnya yang terkait. Pembangunan juga tidak sepenuhnya merata berkembang, karena anggaran negara tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan ekonomi, seperti untuk pertahanan keamanan. Jelaskan lebih mendetail tentang kondisi Indonesia pada saat itu. Presiden Soekarno menolak mentah-mentah bantuan dari Amerika Serikat, serta mengundurkan diri dari Bank Dunia. Kemudian, menurut Bank Indonesia yang berjudul History of Monetary Period 1959 sampai 1966, sepanjang 1960 sampai 1966, pertumbuhan produk domestik bruto atau yang disingkat PBD sangat rendah. Laju inflasinya mencapai 635%. Pada tahun 1966, anggaran belanja lebih besar daripada pendapatan negara. Dan beberapa mega proyek seperti pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games tahun 1962 dan pembangunan Monas. Kemudian situasi ini diperparah dengan adanya gerakan G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa ini yang membuat berakhirnya periode lama. Kalau saat itu kondisi ekonomi Indonesia mengalami krisis, bagaimana dengan kondisi sosialnya? Pada saat itu kondisi sosial bangsa Indonesia sangat memiliki banyak sekali permasalahan. Salah satunya yaitu pemusatan ideologi. Pada saat itu, gagasan-gagasan yang menyimpang dari Pancasila mulai meluas, dan kebijakan politik luar negeri yang seharusnya bersifat bebas dan aktif berubah menjadi berporos kepada Jakarta, Peking. Yang kedua itu adanya pemusatan kekuasaan. Pemusatan kekuasaan ini sangat menguntungkan presiden, karena presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, yang menyebabkan DPR hasil pemilu 1995 dibubarkan dan digantikan oleh DPR JR. Selanjutnya itu membuat hak budget DPR tidak lagi berfungsi. Yang ketiga yaitu kedekatan Insinyur Soekarno dengan PKI. Kedekatan Insinyur Soekarno dengan PKI membuat masyarakat Indonesia menjadi takut dan khawatir akan menyebarnya paham-paham komunis, sehingga masyarakat tidak lagi percaya kepada Soekarno. Bagaimana kondisi politik Indonesia pada saat itu? Pada saat itu, kondisi politik Indonesia sama gentingnya dengan kondisi lainnya. Desoekarnoisasi adalah istilah untuk pengaruh Soekarno dalam tata hidup. Pada tahun 1967, pemerintahan Orde Baru juga mempengaruhi lembaga-lembaga yang berpengaruh dengan Soekarno. Ada pula peristiwa Malari. Peristiwa Malari adalah malapetaka pada 15 Januari 1974 merupakan peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa yang mengakibatkan kerusakan gedung, motor, mobil Jepang, dan mengakibatkan korban jiwa. Jelaskan lebih mendetail bagaimana kondisi politik Indonesia saat itu. Pada tahun 1976 September, Sawito Kartowibowo melakukan kritik terhadap praktik korup rejim Orde Baru dengan membuat dokumen berjudul Menuju Keselamatan. Lalu, ia juga membuat dokumen Perisiso yang isinya kritik tentang penggunaan ideologi Pancasila sebagai alat untuk membasmi lawan politiknya. Selain peristiwa itu, apakah ada peristiwa lainnya yang berhubungan dengan kondisi politik Indonesia saat itu? Ada. Yang keempat ada penahanan tokoh politik dan pemberedaran media massa. Pemerintahan Orde Baru yang bercorak militeristik otoriter melakukan banyak penahanan terhadap tokoh politik, mahasiswa, dan eks-simpatisan PKI. Pemerintahan Orde Baru menggunakan isu komunisme untuk melakukan banyak penahanan. Pada tahun 1978, terjadi banyak penahanan pada orang-orang yang dianggap berhubungan dengan peristiwa G30 SPKI.